Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Mantap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua, hadir Bu. semua ya. Siap belajar? Siap. Silakan keluarkan alat tulisnya, yang lainnya simpan dalam tas. Sudah disiapkan? Sudah. Belum belajar, tolong perhatikan di bagian kanan kiri kalian. Jika ada sampah berserakan, mohon dipunguti dan dibuang ke tempatnya. Baik, hari ini masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu? Saya Bu. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai pelajaran apa ya? Teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi pada dasarnya merupakan teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca sehingga mempercayai dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Oke, ada pertanyaan nggak untuk pelajaran minggu lalu? Tidak ada ya? Baik, capaian pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengkreasikan teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Kalian nanti metode belajarnya adalah diskusi presentasi. Oke, kompetensi awal yang akan dicapai adalah kalian mampu memahami isi teks argumentasi dari hasil penelitian. Lalu yang kedua, menganalisis isi teks argumentasi. Nah, kenapa metode pembelajarannya berbentuk diskusi presentasi? Saatnya kita berdiskusi presentasi, ada yang tahu? Saya Bu. Oke, apa? Lebih percaya diri Bu. Oke, selain itu Kerja sama. dengan tim. Ya, satu lagi ada yang tahu? Saya Bu, berpikir kritis. Sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian tugas minggu lalu silakan dipersiapkan untuk presentasi. Sudah siap presentasinya? Untuk kelompok satu silakan maju ke depan kelas dan kelompok satunya harap berikan pertanyaan ketika kelompok satunya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan argumentasi yaitu poster tentang lingkungan hidup. Oke, sebelum itu perkenalkan anggota saya. Nama saya Hanya Afriyati. Nama saya Serli Wulaningsih. Nama saya Febrianti. Nama saya Siti Munawaro. Oke, kali ini saya di sini akan mempresentasikan tentang temanya tuh lingkungan hidup, dan di sini lingkungan hidup ialah lestarikan lingkungan, jaga dan rawat bumi kita, jagalah lingkungan agar tetap bersih, stop sampah plastik. Stop sampah plastik itu supaya tidak menumpuk dan banyak mencemari lingkungan. Oke, tujuan poster lingkungan hidup ialah untuk memberikan informasi serta mengajak masyarakat luas agar bersama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar. Dengan adanya bantuan poster, kita tahu bahwa menjaga lingkungan sekitar itu sangat penting. Bahkan bukan di sekitar saja, bahkan di mana saja. Poster juga dapat sebagai media pembelajaran untuk memahami lingkungan sekitar. Poster juga dijadikan sebagai peringatan untuk seluruh orang. Dampak pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat ialah contohnya seperti membuang sampah sembarangan akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem, sebab pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bahkan bukan manusia saja, hewan juga banyak yang terganggu, seperti ikan-ikan pada mati di laut karena banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan di laut. Bahkan banyak sekarang ini banyak pabrik yang limbahnya dibuang di sungai dan laut, karena itu cepat sekali mengalami pencemaran lingkungan. Maka kita generasi muda harus melestarikan lingkungan dan mari kita bersama-sama juga dan rawat bumi kita. Ada yang mau bertanya? Cara mengatasi pencemaran lingkungan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Caranya ialah tidak membuang sampah sembarangan di sungai, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Tidak membuang limbah plastik di laut, melakukan terasering, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga
penggunaan plastik yang rutin karena plastik tidak cukup baik untuk lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Apa jawabannya puas? Yang selanjutnya, Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Faktor-faktornya yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup ialah faktor alam, faktor manusia, membuang sampah sembarangan yang berakibat banjir, limbah industri yang berakibat air, sungai tercemar, dan lain-lainnya. apakah sudah puas? Puas. Selanjutnya, Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan. Baik, apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah satuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk hidup saling mempengaruhi. jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster tentang bahaya merokok. Kita perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Naila Putri. Nama saya Desinta Aulia Putri. Nama saya Tabita Rani. Nama saya Tasya Priliuna. Nama saya Nuraini. Akan mempresentasikan tentang poster jagalah kesehatan. Rokok merupakan suatu benda yang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia. Rokok ini mengandung bahan berbahaya termasuk nikotin dan tar yang menyebabkan kerusakan pada jantung dan paru-paru. Rokok juga bukan hanya diri sendiri yang dapat dirugikan, tapi orang lain juga dapat dirugikan hanya karena menghirup asap rokok. Banyak anak yang sudah merokok sejak dini, termasuk anak remaja, bahkan ada anak umur 10 tahun yang sudah merokok karena faktor lingkungan. Sebaiknya orang tua melarang anaknya merokok. Namun kebanyakan kasus di Indonesia, mereka ini merokok secara bersama-sama di lingkungannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa rokok dapat membunuh? Sementara itu, nikotin dalam asap tembakau menyebabkan banjir adrenal, memproduksi hormon yang meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung sehingga jantung Anda bekerja lebih keras. Selanjutnya, Bagaimana cara agar remaja tidak merokok? Cari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Perbanyak mencari informasi tentang banyak rokok. Apakah Anda sudah puas? Ya. pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Ya. Apa ruginya merokok? Rokok merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik. Tidak ada pertanyaan lain, maka kami tutup presentasi ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih menarik karena dituangkan dalam gambar poster. Menarik sekali. Selanjutnya, Lebih mendalami tentang argumentasi. apakah ada hambatan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, materi selanjutnya yaitu nanti kita akan belajar cara penulisan teks argumentasi. Di rumah, kalian boleh mencari referensi dari berbagai sumber media, boleh dari internet, dari media sosial, dari media cetak seperti koran, majalah tentang teks argumentasi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.